Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang pembahasan soal PTS, penilaian tengah semester ganjil untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 10 SMA. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Jadi langsung saja kita bahas soal yang pertama, penilaian tengah semester ganjil mata pelajaran matematika wajib kelas 10 SMA. Oke, nomor 1, harga mutlak dari nilai mutlak negatif 9/10 adalah, oke adik-adik, kita tahu bahwa harga mutlak ya, jika di dalamnya positif A maka hasilnya positif, jika di dalamnya negatif A hasilnya juga positif. Jadi kalau dia ini negatif nanti akan menjadi positif ya. A jadi A, negatif A jadi A juga. Jadi kalau negatif 9/10 ya, nilai mutlaknya adalah 9/10. Jawabannya B ya adik-adik ya. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang kedua. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x kurang 7 sama dengan 3. Oke adik-adik, ini caranya karena nilai mutlak ini terdiri atas yang positif dan negatif. Jadi kita ambil yang positifnya dulu ya adik-adik ya. Ini cara gampangnya, yaitu kita ambil ya 2x kurang 7 ini ya sama dengan 3. Kita ambil yang positif, kan ini dikali dengan positif sehingga tetap ya 2x kurang 7 sama dengan 3. Beda nanti kalau negatif ya, negatif 2x kurang 7 sama dengan 3. Ini negatifnya kita kalikan nanti ini ya. Nah, negatifnya kita kalikan. Oke, kita selesaikan yang positif dulu ya adik-adik. 2x kurang 7 sama dengan 3. Maka 2x sama dengan 3, ini negatif 7 pindah ke sini jadi plus 7. Sehingga 2x sama dengan 10. Ya, hasil tambah 3 dan 7. Sehingga x sama dengan 10 bagi 2. Hasilnya positif 5. Ya adik-adik, kemudian kita ambil yang negatif, di mana yang di dalam tanda mutlak ini kita kali dengan bilangan negatif ya. Oke, negatifnya ini yang di dalam tanda mutlak ya. Negatif kali 2x, negatif 2x, negatif kali negatif 7, positif 7 sama dengan 3. Sehingga negatif 2x sama dengan 3, ini pindah ruas jadi negatif 7. Sehingga negatif 2x sama dengan 3 kurang 7 kan negatif 4 adik-adik. Sehingga x sama dengan negatif 4 bagi negatif 2. Hasilnya negatif bagi negatif positif. Hasilnya positif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,5. Hasilnya adalah A. Ya adik-adik, kita lanjut soal yang ketiga. Himpunan penyelesaian dari negatif 3 tanda mutlak x kurang 7 ya tambah 2 sama dengan negatif 13. Maka ini kita kalikan dengan yang positif terlebih dahulu ya. Berarti ini tetap negatif 3 x kurang 7 tambah 2 sama dengan min 13 ya. Ini kita kalikan ke dalam adik-adik ya. Yang negatif 3 kali x negatif 3x ya adik-adik. Negatif 3 kali 7 positif 21, ini tetap ya. Oke, 3 tidak dikalikan 2 adik-adik ya, karena 3 ini hanya milik x kurang 7. Jadi ini tetap 2, negatif 13 ini. Oke adik-adik, ini bisa kita tambahkan ya, negatif 3x ditambah, ini ditambahkan 23 sama dengan negatif 13. Sehingga negatif 3x sama dengan, ini positif 23 kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan, ini kan sama dengan adik-adik ya. Oke, kita pindah ruaskan. Sehingga menjadi positif 23 jadi negatif 23. Oke, dari negatif 3x sama dengan negatif dijumlahkan ya. Negatif 13 kurang 23 jadi negatif 36. Sehingga x sama dengan negatif 36 dibagi negatif 3 sama dengan hasilnya adalah positif 12 ya adik-adik. 36 bagi 3 kan 12. Jadi negatif bagi negatif positif. Jadi positif 12. Oke, negatif kali x negatif x, negatif kali negatif 7
ya, jadi plus 7 ya. Negatif kali positif negatif, negatif kali negatif positif, tambah 2 sama dengan negatif 13. Jadi ini kita kalikan lagi adik-adik, negatif 3 kali negatif X, negatif 3 kali plus 7. Sehingga ini negatif kali negatif jadi positif 3X, negatif 3 kali plus 7 jadi negatif 21. Ini plus 2. Oke adik-adik. Kemudian ini sama dengan negatif 13. Oke, jadi ini 3X negatif 19 ya, sama dengan negatif 13. Sehingga 3X sama dengan negatif 13 ditambah 19 ya. Sehingga negatif 13 tambah 19 hasilnya adalah 6 ya. Sehingga X sama dengan 6 bagi 3 hasilnya adalah 2 positif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 12 atau 2 ya. Jadi jawabannya 12 atau 2. Jawabannya C. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang keempat. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan X tambah 4. Oke adik-adik, ini kita ambil positif dulu, artinya kita kalikan dengan bilangan positif, maka tetap hasilnya ya di dalam tanda mutlak tetap 2X kurang 1. Yang ini juga X tambah 4 tetap. Oke adik-adik, kita selesaikan ini 2X. Ini X ini kita pindah ruaskan ke kiri jadi kurang X. Ini 4 tetap. Ini negatif 1 pindah sini jadi positif 1. 2X kurang X hasilnya X. Ya 2 kurang 1 ya adik-adik jadi 1X. Ini hasilnya 5. Kemudian adik-adik ambil salah satunya negatif ya. Berarti kalau yang ini kita kalikan dengan negatif ya, maka ini negatif dalam kurung 2X kurang 1 sama dengan X tambah 4. Ya, kalau dua-duanya kita kali negatif hasilnya akan sama dengan yang ini ya. Yang pertama ini tadi yang 5 ini. Tapi ini salah satu kita kalikan negatif. Maka ini kita kalikan ke dalam. Maka hasilnya adalah negatif 2X tambah 1 sama dengan X tambah 4. Sehingga ini negatif 2X. Ini kita pindahkan ke sini. Jadi kurang X sama dengan 4. Ini pindah ke kanan jadi kurang 1 ya, positif jadi negatif. Ini negatif 2X dengan negatif X jadi negatif 3X sama dengan 3. 4 kurang 1 kan 3. Sehingga X sama dengan 3 bagi negatif 3. Hasilnya adalah negatif 1. Oke, bagaimana kalau yang sebelah kanan yang kita kalikan negatif ya? Sebelah kiri tetap ya. Kalau dua-duanya negatif tadi hasilnya akan sama dengan yang ini ya. Sekarang kita kalikan sebelah kanan yang kita kalikan negatif. 2X kurang 1 sama dengan ini negatif dalam kurung X tambah 4. Oke, sehingga 2X kurang 1 sama dengan ini kita kalikan ke dalam jadi negatif X negatif 4. Oke, sini 2X, ini negatif X pindah ke kiri jadi positif X. Ini negatif 4 tetap, ini negatif 1 jadi positif 1. Sehingga ini jadi 3X, ini jadi negatif 3. Karena kan negatif 4 tambah 1 sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3 bagi 3. Hasilnya adalah negatif 1. Hasilnya sama dengan yang ini. Ya. Jadi ketika kita kalikan sebelah kiri yang negatif dan sebelah kanan yang negatif itu hasilnya sama-sama negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1, ini 5 ya adik-adik. Jadi jawabannya negatif 1,5. Jawabannya A. Jadi kita lanjut soal yang kelima, itu tentang pertidaksamaan nilai mutlak ya. Kalau tadi persamaan, sekarang pertidaksamaan ditandai dengan tanda lebih kecil ya. Jadi kalau pertidaksamaan ciri-cirinya lebih kecil atau lebih besar atau lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan ya. Ya, dari kita langsung soal kelima, himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3 kurang 2X lebih kecil sama dengan 4. Lebih kecil 4 ya. Oke adik-adik, pertama sekali kita kalikan dengan bilangan yang positif ya, sama seperti tadi, jadi 3 kurang 2X lebih kecil 4.
Oke, sehingga negatif 2X lebih kecil 4. Ini pindah ruas ke kanan jadi kurang 3. Kenapa kita pindahkan? Karena yang X kita kumpulkan dengan yang X, yang tidak ada X kumpul dengan yang tidak ada X. Seperti itu adik-adik. Sehingga 2X lebih kecil 4 kurang 3 kan plus 1. Sehingga oke adik-adik, ini untuk menyelesaikan pertidaksamaan. Kalau di sebelah kiri dia negatif, itu kita kalikan dengan negatif adik-adik. Ya, jadi sebelah kiri tidak boleh negatif, harus kita kalikan dengan yang negatif ya syaratnya. Sehingga negatif 2X jadi positif 2X setelah kita kalikan dengan negatif ya. Tapi tanda berubah ya, setelah dikali negatif tanda berubah. Tandanya berubah maksudnya ya, yang lebih kecil jadi lebih besar. 1 dikali negatif, negatif 1. Jadi gini adik-adik ya, kalau sebelah kiri negatif kita kalikan dengan negatif, di mana negatif 2X jadi positif X, tanda lebih kecil jadi lebih besar. 1 dikali negatif jadi negatif 1. Seperti itu adik-adik. Sehingga X lebih besar negatif 1/2 ya. Oke, sekarang kita ambil yang kalau kita kalikan negatif yang di mutlaknya ya. Jadi sehingga negatif dalam kurung 3 kurang 2X lebih kecil 4. Oke, negatifnya kita kalikan ke dalam. Oke, sehingga negatif 3 tambah 2X lebih kecil 4. 2X lebih kecil 4. Ini pindah ruas jadi plus 3. Ini positif ya, jadi tak perlu kita kali-kalikan lagi ya. Sehingga 4 tambah 3 7. Sehingga X lebih kecil 7/2 ya. Oke adik-adik, ini kita gambarkan garis bilangan. Negatif 1/2 sebelah kiri ya, negatif setengah. 7/2 sebelah kanan ya, karena 7/2 kan positif. Di tengah-tengah kan ada 0 nih ya. Oke adik-adik, yang lebih kecil 7/2 berarti ini 7/2. Oke adik-adik, ini karena tidak ada sama dengan maka yang bulatannya kosong ya, berarti yang di bulat ini tak termasuk ya, karena tak ada sama dengan. Oke, kita buat ya arsirannya. X lebih kecil 7/2 berarti lebih kecil ke kiri 7/2 sebelah sini. Oke, arsirannya seperti ini. Oke, kemudian X lebih besar negatif 1/2 sebelah kanan negatif 1/2 ini. Oke, mana yang diarsir 2 kali irisannya, yaitu ini. Ya, inilah jawabannya. Ya, X berada di antara negatif 1/2 dan 7/2. Negatif 1/2 lebih kecil X lebih kecil 7/2. Jadi jawabannya negatif 1/2 lebih kecil X lebih kecil 7/2. Jawabannya C. Atau cara bacanya X berada di antara negatif 1/2 dan 7/2. Jadi kita lanjut soal yang ke-6, masih pertidaksamaan nilai mutlak ya. Oke adik-adik, kita ambil yang positif dulu ya. Jadi yang di dalam mutlak kita kalikan dengan positif 1 ya, tetap jadinya ya adik-adik, ini lebih besar 5. Maka 2X tambah 1 lebih besar 5, maka satunya kita pindahkan ke kanan jadi 5, ini positif 1 jadi kurang 1. Sehingga 2X lebih besar 4, X lebih besar 4/2, X lebih besar 2. Oke adik-adik, lanjut kita kalikan dengan negatif yang di mutlaknya ya, berarti negatif dikali 2X tambah 1 lebih besar 5. Oke, kita kalikan ke dalam negatifnya. Negatif kali 2X jadi negatif 2X, negatif kali 1 negatif 1 lebih besar 5. Sehingga negatif 2X lebih besar 5, ini min 1 pindah ke kanan jadi plus 1. Negatif 2X lebih besar 6. Oke adik-adik, di sebelah kiri tadi kan tak boleh negatif, harus kita kalikan dengan bilangan negatif. Jadi negatif kali negatif jadi positif 2X, tanda lebih besar jadi lebih kecil, 6 jadi negatif 6. Jadi semuanya dikali negatif dan tanda berubah ya adik-adik. Oke, sehingga X lebih kecil negatif 6/2. X lebih kecil negatif 6 bagi 2 kan hasilnya negatif 3. Oke, kita gambarkan adik-adik. Negatif 3 sebelah kiri.
2 sebelah kanan. Yang lebih kecil negatif 3, berarti sebelah kiri negatif 3. Ini dia. Oke, yang lebih besar 2, berarti sebelah kanan 2. Nah, berarti terpisah seperti ini. Kalau terpisah seperti ini, cara menulis himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil negatif 3 yang sebelah kiri, atau ya kita tambah kata atau ya, karena terpisah jawabannya, atau X lebih besar 2. Jadi jawabannya X lebih kecil negatif 3 atau X lebih besar 2. Jawabannya D. Ya adik-adik, kita lanjut dengan soal yang berikutnya. Ini ada tanda sama dengannya ya, lebih besar sama dengan 20. Kita kalikan bilangan positif terlebih dahulu ya adik-adik. Sehingga 5X tambah 10 lebih besar sama dengan 20, maka ini tetap ya 5X tambah 10 lebih besar 20 karena dikali bilangan yang positif ya. 5X lebih besar sama dengan ini 20, ini pindah ke kanan jadi kurang 20, pindah ruas, sehingga 5X lebih besar sama dengan, sorry adik-adik, ini kurang 10. 20 kurang 10 hasilnya 10. Sehingga X lebih besar 10 bagi 5. 10 bagi 5 kan hasilnya 2 ya. Oke adik-adik, selanjutnya kita kalikan dengan bilangan negatif. Artinya yang ditanda mutlak kita kalikan negatif ya. Oke adik-adik, negatif dalam kurung 5X tambah 10 lebih besar sama dengan 20. Oke, negatifnya kita kalikan ke dalam ya. Negatif kali 5X adalah negatif 5X. Negatif kali 10 negatif 10 lebih besar sama dengan 20. Sehingga negatif 5X lebih besar sama dengan 20. Ini pindah ke kanan jadi tambah 10. Jadi negatif 5X lebih besar sama dengan 30. Oke adik-adik, kalau tanda negatif sebelah kiri harus kita kalikan negatif. Sehingga negatif 5X jadi positif 5X lebih besar sama dengan jadi lebih kecil sama dengan 30 jadi negatif 30. Sehingga X lebih kecil sama dengan negatif 30 bagi 5. Negatif 30 bagi 5 kan negatif 6. Oke adik-adik, kita gambarkan ya adik-adik. Yang positif di sebelah kanan positif 2, yang negatif di sebelah kiri negatif 6. Oke adik-adik, ini karena ada tanda sama dengan, maka yang bulatannya hitamkan. Berarti artinya negatif 6 dan 2 ini termasuk ya, termasuk. Jadi nanti jawabannya harus ada tanda sama dengan ya, lebih kecil atau lebih besar sama dengan. Oke, kita lihat adik-adik, yang ini X lebih besar sama dengan 2, berarti ke kanan lebih besar sama dengan 2. Yang ini lebih kecil sama dengan negatif 6, berarti ke kiri. Ya, berarti ini terpisah pakai atau ya. X lebih kecil negatif 6, X lebih kecil sama dengan ya, karena hitam tadi nih ya, negatif 6, atau X lebih besar sama dengan 2. Jadi jawabannya D ya adik-adik. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam menghadapi PTS penilaian tengah semester ganjil untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 10 SMA. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya.